Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1595. Orang mesum yang mati. Para wanita yang hendak datang itu begitu ketakutan hingga mereka berhenti dan tidak berani berbicara lagi. Deng Shuei tidak menyangka situasinya akan menjadi begitu rumit. Ia bahkan mulai gugup, takut Hu Shueyao akan memengaruhinya. Lagi pula, tidak banyak wanita yang disukai Wang Guangyu, dan bahkan lebih sedikit lagi yang membuatnya begitu tersentuh dan khawatir. Sekarang dia tidak peduli lagi padanya. Bukankah ini tamparan di wajahnya? Namun Hu Shueyao tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia menatap orang-orang yang hadir dan menunjuk Wang Guangyu yang sedang mendekat. Wang Guangyu ini adalah tuan muda keluarga Wang, salah satu dari 4 keluarga besar di Longdu. Dia sangat menyukai wajah bayi dan payudara besar, dan dia bahkan menggunakan pengaruh keluarganya untuk merebut wanita cantik secara paksa. Dia cabul. Aku punya teman yang pernah ditawannya, dan tidak ada kabar darinya sekarang. Wang Guangyu awalnya mengira Hu Shueyao akan takut, tetapi ternyata dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia menceritakan masalah ini di depan umum. Hal ini membuatnya merasa terhina dan sangat kesal. Terutama ketika dia memikirkan fakta bahwa dia tidak menangkap Longker tetapi membiarkannya melarikan diri. Dan sekarang kesalahan ditimpakan padanya. Bukankah ini akan merusak reputasinya? Deng Shuei tak pernah menyangka Hu Shueyao akan tahu tentang masa lalu kelam Wang Guangyu dan bahkan mengungkapnya. Ia terkejut dan semakin kesal. Hu Shueyao, berhenti mengarang cerita dan menuduh Tuan Muda Wang. Kalau kau melakukan ini lagi, keluarlah, kami tidak membutuhkanmu dalam pertunjukan hari ini. Menyinggung bos sebenarnya di balik layar. Bukankah ini hanya untuk membawa sial bagi keluarga Deng? Deng Shuei benar-benar marah dan siap untuk menghalangi dan mengintimidasi Hu Shueyao. Hu Shueyao awalnya memutuskan untuk tidak melakukannya setelah melihat Deng Shuei begitu hormat kepada Wang Guangyu seperti anjing. Kini, setelah mendengar ancaman itu, ia semakin marah. Ia merobek karangan bunga di kepalanya dan melemparkannya ke tanah. Kalau kau tidak mau, ya sudah. Aku tidak akan datang ke pertunjukan kalau tahu kau takut pada orang mesum ini. Deng Shuei tidak menyangka Hu Shueyao akan begitu mendominasi. Ia mengancamnya, berharap ia takut dan meminta bantuannya. Lalu ia akan memintanya untuk meminta maaf kepada Wang Guangyu. Bagaimana ia akan meminta maaf? Bagaimana Wang Guangyu akan memaafkannya? Itu cerita lain. Bahkan sesuatu yang pernah mereka bicarakan di ranjang. Ia tidak menyangka akan berubah seperti itu. Dan itu agak menyedihkan. Hu Shueyao, jika kamu benar-benar tidak melakukannya, itu akan menjadi pelanggaran kontrak dan kamu harus membayar kompensasi 5 juta. Aku akan memberimu 5 juta, Hu Shueyao segera menjawab dengan marah, mengatakan dia tidak kekurangan uang. Deng Shuei memutar bola matanya dengan marah. Ia tak menyangka Hu Shueyao begitu mendominasi. Ia benar-benar tak berdaya. HMPH, hanya karena kau kaya, kau hebat. Hati-hati atau aku akan memastikan kau takkan pernah berhasil di industri hiburan Longguo lagi. Dia sama sekali tidak bisa membiarkan Hu Shueyao menjadi sombong. Jika dia sombong, di mana dia akan menaruh mukanya? Namun, bertahan atau tidak, itu bukan urusanmu. Pokoknya, aku tidak akan mati kelaparan. Hu Shueyao membalas dengan marah lagi, yang membuat Deng Shuei sangat marah. Wang Guangyu berdiri di sana, hatinya dipenuhi amarah. Ia tak menyangka Hu Shueyao begitu mendominasi, dan ia juga merasa tertekan. Ia mencibir, cantik, jangan kira mengenal Ji Fei akan membuatmu bebas dari rasa khawatir. Ada banyak orang di dunia ini yang lebih berkuasa daripada Ji Fei, terutama pria. Kau mengerti? Setelah berkata demikian,
Dia menatap Hu Sueyao dengan pandangan penuh arti, mengisyaratkan bahwa kamu harus mendengarkan aku baik-baik dan jangan bersikap sombong di sini. Sekarang, Wang Guangyu yakin dia tidak takut pada Ji Fei. Lagi pula, keenam anggota organisasi manusia serigalanya sudah terlalu berat untuk ditangani Ji Fei. Jika semua orangnya sendiri dipindahkan, bukankah mereka akan langsung membunuh Ji Fei? Setidaknya mereka bisa membuatnya lelah sampai mati. Di hati Hu Sueyao, Ji Fei adalah pahlawan terkuat, Ultramannya. Bagaimana mungkin orang seperti itu dihina oleh orang lain, apalagi oleh bajingan seperti Wang Guangyu? Ia benar-benar marah, mengabaikan citranya yang anggun. Dasar mesum, aku tidak tahu kenapa kau berani mengatakan hal seperti itu. Dibandingkan dengan Ji Fei, kau bukan apa-apa. Di hadapannya, kau bukan apa-apa. Kalimat ini benar-benar membuat Wang Guangyu marah dan ingin meledak. Dasar jalang tak tahu malu. Deng Shuei mendengar kemarahan Wang Guangyu dan, untuk pamer, mencoba menjilat Wang Guangyu. Hu Sueyao, jika kamu tidak menerima roti panggangku, jangan salahkan kami. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke arah Hu Sueyao dengan marah, ingin menaklukkan Hu Sueyao dan pamer di depan Wang Guangyu. Hu Sueyao sedikit gugup ketika melihat Deng Shuei datang. Ia hendak berbalik dan melarikan diri. Tetapi tiba-tiba ia mendengar suara samar di telinganya. Kalau kau datang, lawan aku di sini untuk melindungimu. Hu Sueyao tertegun dan melihat sekeliling. Tetapi tidak ada seorang pun di sana. Deng Shuei melihat Hu Sueyao melihat sekeliling dengan kaget. Mengira dia sedang mencari bantuan. Tetapi tidak ada yang maju. Wajahnya penuh kebanggaan dan kegembiraan, dan ia mencibir Hu Sueyao, jangan khawatir, kau tidak bisa kabur hari ini. Tunggu saja hukuman dari Tuan Wang. Haha, begitu Deng Shuei selesai berbicara, para wanita di panggung yang sama dengan Hu Sueyao pun ikut tertawa. Mereka sudah mengerti maksud Deng Shuei, terutama kata hukuman, yang membuat orang-orang membayangkan ia akan menghajar Hu Sueyao di ranjang. Para wanita yang telah tidur dengan pria berkali-kali ini, bahkan memikirkan postur dan ekspresi Hu Sueyao dalam hati mereka. Banyak wanita bahkan sengaja mengedipkan mata pada Wang Guangyu, berharap Wang Guangyu jatuh cinta pada mereka. Wang Guangyu sangat puas dengan penampilan Deng Shuei dan sangat gembira. Ia juga berharap dapat menggunakan tangan Deng Shuei untuk berhadapan langsung dengan Hu Sueyao agar tidak kehilangan statusnya. Hu Sueyao tidak melihat Su Piao Miao, tetapi ia tidak lagi takut. Ia merasa percaya diri, jadi ia berdiri di sana tanpa bergerak. Melihat Hu Sueyao berdiri tak bergerak, Deng Shuei mengira wanita itu ketakutan dan merasa bangga. Ia mengulurkan tangannya ke arah Hu Sueyao dengan lebih tegas. Mengapa kau tidak datang dan meminta maaf kepada Tuan Wang? Namun tepat ketika tangan Deng Shuei hendak meraih pakaian Hu Sueyao, tangan Hu Sueyao tiba-tiba dipegang oleh seseorang. Ia mengangkatnya dan menamparkan wajah Deng Shuei. Tamparan itu terdengar keras dan tegas. Deng Shuei merasa tubuhnya seperti tertiup angin dan menerima gelombang kejut yang kuat, lalu ia berputar di tempat. Karena tangannya terentang dan terbuka, ia tidak menariknya kembali, dan tangannya pun terulur ke wajah para wanita yang baru saja mengejek Hu Sueyao. Serangkaian suara mulut terdengar. Ah! Para wanita itu awalnya menatap Hu Sueyao yang dipukuli dengan senyum dan antisipasi di wajah mereka. Tetapi akhirnya wajah mereka memerah, bengkak dan kesakitan, dan mereka tercengang. Hu Sueyao berdiri di sana, gembira, ia benar-benar merasa aman, memikirkan hubungan Su Piao Miao dan Ji Fei. Ia merasa bahagia dan bangga. Ia sengaja tertawa dan berkata sinis, Deng Shuei, jadi kau juga menganggap Wang Guangyu cabul. Bukankah para wanita ini pantas dipukuli? Dia menoleh ke arah wanita yang baru saja berteriak. Kamu sungguh menyedihkan,
diabaikan seperti ini. Ah, Deng Shuei akhirnya bereaksi pada saat ini, berteriak, berdiri tegap, menutupi wajahnya yang bengkak, dan menatap pemandangan di depannya dengan mata terbelalak, penuh kejutan. Tak lama kemudian, ia merasa semakin dirugikan dan marah. Ia ingin tampil baik, tetapi bagaimana mungkin ia berakhir dalam situasi seburuk itu? Karena kamu mengakui kesalahanmu dan memperbaikinya, serta menyalahkan dirimu sendiri, aku memaafkanmu. Setelah Hu Shueyao selesai berbicara, dia berjalan menuju panggung. Deng Shuei ingin maju, tetapi Wang Guangyu sudah lebih duluan. Sampah, teriaknya, dan dengan tangan terbuka, ia menghentikan Hu Shueyao. Bab 1596 tangkap dia. Pemandangan serupa terulang lagi. Huliganisme yang sama seperti terakhir kali. Hu Shueyao merasa paru-parunya hampir meledak. Ini pertama kalinya ia melihat orang yang begitu tak tahu malu. Apalagi pria yang begitu jahat. Tidak memperhatikan citra diri sendiri berulang kali akan terus-menerus menguji batas kognitif orang lain. Namun, kali ini ia sangat tenang. Dengan Su Piaomiao di sini, ia tidak takut pada pihak lain. Ia bahkan ingin menipu dan mempermalukan pihak lain, untuk membalas penghinaan yang dideritanya terakhir kali di Meiwo Shidae. Dia sengaja berhenti terburu-buru, berpura-pura takut dan gugup, lalu berbalik menatap orang di sebelahnya dengan panik, seolah-olah dia sedang meminta pertolongan dengan memelas. Namun, kesombongannya dalam memukul dan mengejek Deng Shuei, serta ejekannya terhadap para perempuan itu, membuat banyak orang tidak bersimpati kepada Hu Shueyao. Sebaliknya, mereka merasa bahwa ini hanyalah masalah waktu. Terutama para wanita yang tak sengaja ditampar Deng Shuei. Mereka sangat marah. Wajah mereka dipahat dengan hati-hati, dan mereka menderita kerugian besar karena dipukul seperti ini. Tuan Wang, Anda tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Wanita ini seperti kuda liar yang perlu didisiplinkan. Kau harus menaklukkannya dengan baik, maka dia akan benar-benar takut padamu dan gentar padamu. Tuan Wang, Anda harus membuatnya berlutut di hadapan Anda di depan umum. Ini akan menunjukkan dominasi dan keberanian Anda. Suara celoteh para wanita bergema di tempat kejadian, dan mereka tampak seolah-olah berharap Wang Guangyu akan menelanjangi Hu Shueyao atau bahkan memperkosanya saat itu juga. Hu Shueyao merasa lega dan bahkan mencibir, tetapi matanya berkaca-kaca saat menatap Wang Guangyu. Sebagai tuan muda keluarga Wang, apa kau tidak peduli dengan harga dirimu? Apa kau tidak takut menindasku dan menjadi bahan tertawaan? Kau tahu, ini di depan semua orang. Dia tampak begitu menyedihkan hingga membuat orang-orang merasa sangat tertekan saat mendengarnya, dan hatinya dipenuhi dengan rasa sakit yang rumit. Namun, bagi Wang Guangyu, ini adalah tanda kelemahan dan kepengecutan, yang membangkitkan amarah dan antusiasme batinnya, bahkan kenikmatan menaklukkan wanita. Ia melihat sekeliling dan berkata dengan bangga, "Di sini, akulah segalanya. Jika kau membuatku tak bahagia, aku juga akan membuatmu tak bahagia." Haha. Arogan, mendominasi, dengan kesombongan dan arogansi memandang rendah segala hal. Pada saat ini, di mata Wang Guangyu, Hu Shueyao tidak punya pilihan. Adapun tatapan yang ditujukan kepadanya, ia abaikan semuanya. Masyarakat ini adalah masyarakat yang kuat, dan yang ada hanyalah rasa hormat dan kepatuhan kepada yang kuat. Tidak diragukan lagi, dia orang kuat yang mereka kagumi. Jadi meskipun mereka bersimpati dengan Hu Shueyao, itu tidak akan mengubah nasib Hu Shueyao yang telah diperlakukan olehnya, juga tidak akan mengubah situasi saat ini. Mereka hanya bisa menanggungnya. Jadi pada saat ini, dia sama sekali tidak tampak malu atau gentar, dan malah berkata dengan bangga, "Menurutku saran-saran mereka semuanya bagus,
tapi aku tidak tahu yang mana yang akan kamu pilih. Wang Guangyu menatap Hu Sueyao dengan senyum di wajahnya, semuanya terkendali. Mendengar ini, Hu Sueyao berpura-pura gemetar dan mundur selangkah. Wang Guangyu, apa kau benar-benar ingin membangun reputasimu sebagai orang cabul? Apa kau benar-benar ingin bertingkah seperti gangster di depan umum dan membuat semua orang tahu bahwa keluarga Wang itu sombong dan gangster? Wang Guangyu mencibir dan menatap semua orang yang hadir. Siapa di antara kalian yang mengira aku gangster? Katakan saja. Semua orang di bawah terdiam. Sekalipun mereka berpikir begitu, mereka tak berani mengatakannya. Tak ada yang bodoh, dan tak ada gunanya menyinggung keluarga Wang. Wang Guangyu menjadi semakin arogan. Siapa di antara kalian yang bilang keluarga Wang kita sombong? Berdiri di sini. Keheningan kembali menyelimuti lantai bawah. Banyak orang yang menundukkan kepala dan tidak berani melihat. Bahkan ada yang mulai merasa takut. Bagaimanapun, ini adalah tuan muda keluarga Wang. Jika kau menyinggung perasaannya, kau pasti akan mati. Wang Guangyu bahkan lebih bangga dan menunjuk Hu Sueyao. Masyarakat ini adalah masyarakat yang kuat. Yang lemah harus tunduk jika ingin bertahan hidup. Aku memberimu kesempatan untuk tunduk. Berlututlah di hadapanku segera dan mohon ampun. Haha, kata-kata terakhir Wang Guangyu yang penuh dominasi menyebabkan ledakan tawa di tempat kejadian, khususnya para wanita, yang tertawa dengan cara yang sangat cabul, semuanya dengan makna yang dalam. Karena mereka semua menunggu Hu Sueyao mempermalukan dirinya sendiri. Deng Suei mengangkat tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Hu Sueyao, kau sudah selesai. Hari ini adalah kenyataan yang tak bisa kau ubah. Sekaranglah saatnya kau meminta maaf kepada Tuan Muda Wang. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanah. Berlututlah seperti anjing kepada Tuan Wang. Berlututlah, para wanita yang baru saja terluka oleh Deng Suei menunjuk ke tanah bersamaan dan berteriak dengan marah. Di mata mereka, Hu Sueyao hanyalah seekor anjing. Penonton yang menyaksikan kejadian itu sama sekali tidak menunjukkan simpati. Malah, banyak yang memegang ponsel, siap merekam dan mengambil gambar. Wang Guangyu menaruh tangannya di belakang punggungnya. Dan keangkuhan serta kesombongan di wajahnya membuatnya tampak seperti sedang terbang di langit. Hu Sueyao, Anda tidak punya pilihan selain berlutut sekarang. Hu Sueyao, sekarang kamu tidak punya pilihan selain menyerah. Di bawah pengawasan publik, perasaan orang-orang mudah berubah. Tepat ketika Wang Guangyu sangat tenang dan telah mengalahkan Hu Sueyao, Hu Sueyao tiba-tiba melangkah maju dan tampak hendak berlutut. Banyak orang mengarahkan ponsel mereka ke acara tersebut, takut ketinggalan. Hanya Bang, Hu Sueyao tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali dengan kecepatan kilat. Engah, Wang Guangyu meludahkan 2 suap darah, dan pipinya menjadi merah dan bengkak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dahi, kecelakaan ini di luar dugaan siapapun dan tak seorang pun menduganya. Ini semua orang tercengang, apakah ini gila? Dia bahkan tidak memohon belas kasihan saat ini dan bahkan berani memukul Wang Guangyu, putra tertua keluarga Wang. Celakanya, Wang Guangyu tersadar dari keterkejutannya dan memuntahkan seteguk darah ke tanah. Sialan, dasar jalang bau. Kau mau mati, ya? Amarah, penghinaan, mereka menyerbu dalam sekejap, melambaikan tangan kanan dan memukul wajah Hu Sueyao. Di matanya, wanita yang tidak tahu seni bela diri ini ditakdirkan untuk mati, dan dia ingin memukulinya sampai mati. Namun ledakan, kaki kanan Hu Sueyao seakan tertiup angin, tiba-tiba terayun ke atas, dan menendang tepat ke selangkangan Wang Guangyu, dan sepatu hak tingginya meninggalkan lubang. Ini semua orang di tempat kejadian tercengang.
Dan teriakan Wang Guangyu juga terdengar pada saat ini. Ah, dia menutupi selangkangannya dengan tangannya dan melompat-lompat di tempat, darah mengucur deras. Wajah Hu Sueyao pucat dan dia sedikit gugup. Dia sangat lemah saat mengangkat kakinya tadi. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia punya kekuatan sebesar itu? Melihat kejadian itu, dia pun tahu bahwa dirinya benar-benar dalam masalah. Dia pun merasa cemas dan takut, ingin segera turun dan pergi. Hentikan dia, lakukan untukku. Wang Guangyu menutupi selangkangannya dan berteriak. Ia kini tampak sangat mirip Gao Yane. Setelah hening sejenak, semua orang di tempat kejadian mulai berteriak. Panggil polisi dan tangkap wanita ini. Mobil Wang Guoguang baru saja tiba dan melihat Wang Guangyu melompat-lompat dan menjerit sambil menutupi selangkangannya yang berdarah. Wajahnya muram dan geram. Seseorang, tangkap dia, bersambung.